membawa ketenangan dan sudah terlihat gitu nyaman membawakan, itu buat saya sudah keberhasilan gitu. Karena pada saat mengajar kan orang lihat itu adalah bagaimana kalian membawakan kelas gitu kan, dan itu sesuatu yang sangat membanggakan gitu. Jadi buat saya kalian perlu memberikan sedikit tepukan bagi diri saya sudah melewati proses pembelajaran ini gitu. Pintar grup 1 dan grup 2, jadi waktunya kita hari ini bisa on time, tidak lewat. Jadi besok sudah tenang, nggak ada teaching practice lagi. Berdasarkan TCM, anger, perasaan marah sangat erat kaitannya dengan organ meridian empedu dan hati. Dalam latihan sore ini kita akan banyak melakukan stimulasi untuk energi di dalam organ hati dan empedu, sehingga kita bisa merilis tension-tension yang mungkin tanpa kita sadari ada di dalam tubuh kita karena rasa amarah yang terpendam. Oke, sebelum kita mulai, boleh siapkan balok dengan bolster di dekat kita. Kita akan mulai dengan centering terlebih dahulu. Boleh ambil posisi duduk yang nyaman. Amati setiap tarikan dan hembusan napas. Bawa pikiran dan pernafasan kita ke tengah-tengah dada. Amati tarikan napas kita dan hembusan napas kita. Pada saat kita menarik napas, perkenankan kita mengambil energi-energi positif ke dalam tubuh kita. Dan pada saat kita menghembuskan napas secara perlahan, kita lepaskan segala emosi, energi yang tidak lagi kita perlukan dalam tubuh kita. Tendang kaki kanan ke belakang, kaki flex, pinggul kanan masih menghadap ke lantai. Tahan di sini satu nafas, tarik nafas, lepas nafas. Jaga keseimbangannya. Tangan kiri lurus ke depan, panjangkan tangan kiri ke depan, dorong kaki kanan ke belakang. Tarik nafas, lepas nafas. Tekuk kaki kanan ke belakang, raih dengan tangan kiri. Tendang kaki kanan ke belakang, tarik nafas, lepas nafas. Jika teman-teman ada yang merasa sudah cukup di sini, silakan turunkan tangannya, turunkan lututnya, kembali table. Jika teman-teman ingin lanjutkan lagi satu nafas, silakan lanjutkan. Tarik nafas, pinggul turun, dada buka, kobra. Lepas nafas, dorong bongkok ke belakang, kembali table. Oke, kita akan lakukan 2 putaran lagi. Dan putar jari kakinya. Kita bawa sekarang putar kaki yang jari kanan yang satu. Kita akan berbalik menghadap arah yang sebaliknya. Dan sekarang kita akan bawa tepuk lututnya, bawa tangan kiri. Diam di sini dengan 3 nafas. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas, turunkan, kembali,
lututnya dalam pose anjanya sama. Bawa kembali tangannya naik. Ya, habis ini dengan nafas boleh diberikan tepeng. Tarik lagi, tarik nafas, buang nafas. Silakan stay di ado muka swanasana. Perut bawahnya masuk, rasakan stretch pada paha belakang. Stretch pada sisi kiri dan kanan badan. Pandangan boleh ke bawah, boleh ke lutut. Untuk intermediate to advance, silakan lihat ke arah pusat. Stay in ado muka. Nafas 1, nafas 2, nafas 3. Dari ado muka silakan jinjit kedua kaki. Satukan lutut masih di ado muka, silakan jinjit. Kemudian dari sini tarik nafas, lepas nafas bawa pinggulnya ke kiri, condongkan badan ke kiri, pinggul goyang ke kiri. Stay di sini masih jinjit. Nafas 1, nafas 2, nafas 3. Kemudian kembali ke tengah, kakinya masih ditekuk, lutut masih ditekuk. Lepas nafas, condongkan pinggul ke sisi kanan, berat badan bertemu di sisi badan yang kanan. Nafas 1, nafas 2, nafas 3. Silakan kembali ke tengah. Perlahan luruskan kedua lutut. Luruskan kedua lutut masih jinjit. Perlahan biarkan tumit mendekati matras, kembali ke ado muka dan ngedok. Dari sini silakan angkat kaki kanan ke atas. 3 leg dog, eka pada ado muka. Kita masih akan ada di posisi ini kurang lebih 1 menit lagi. Untuk teman-teman yang merasa semakin intens, boleh dilonggarkan posenya atau boleh keluar dari pose ini dan masuk ke posisi rebound dengan posisi duduk. Pelan-pelan kita akan keluar dari pose ini. Teman-teman yang menggunakan props mungkin bisa disingkirkan dan pelan-pelan bawa tubuhnya, bawa bokongnya duduk pada matras, luruskan kedua kakinya. Kita akan rebound di posisi duduk kurang lebih 1 menit. Boleh bersandar pada tangan, boleh juga tangannya diletakkan saja di atas paha. Bila dirasa sudah nyaman, secara perlahan-lahan baringkan tubuh ke sisi kanan. Jadikan tangan kanan sebagai bantalan, letakkan tangan kiri di depan tubuh. Posisi mata masih terpejam. Kita diam sesaat di sini. Apabila dirasa sudah siap, dengan bantuan tangan kiri, bangunkan tubuh secara pelan-pelan. Kembali ke posisi duduk senyamannya dengan mata masih terpejam. Bawa kedua tangan, dekatkan ke area dada, dekatkan ke jantung Anda. Bersyukur atas kesehatan yang sudah diberikan sampai saat ini.
bersyukur untuk keluarga dan teman-teman yang senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Berterima kasih kepada tubuh, berterima kasih kepada semesta. Terima kasih teman-teman sudah mau berbagi energi positif pada latihan sore hari ini. Semoga latihan ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Selamat beristirahat. Namaste. Terima kasih untuk grup 2. Bikin mules sih kalau tadi itu dari pagi, dari kemarin sampai nggak bisa tidur. Yang paling ini sih cuma masalah teknis sih sejauh ini, karena kan tadi suara ya seperti kadek mungkin terlalu jauh dan karena mungkin tidak ada mikrofon gitu. Mungkin ya karena yang seperti Mbak Yuni bilang dan tadi Lucy bilang, kelas online itu kan pasti biasanya lebih sulit daripada kelas offline. Karena ketika kita pakai mikrofon pun, ketika kita menunduk, suaranya jadi tetap gak jelas. Begitupun ketika offline sih sebenarnya, ketika kita melakukan chatbot, itu tidak terdengar jelas. Kadang-kadang memang kita lupa, karena audiensnya bukan ada di sekitar kita. Lalu kalau misalnya aku mau lihat ke penilaian grup lagi, tadi salah satunya adalah yang nggak mudah juga memang menyatukan beberapa kepala. Lalu kita diskusinya juga cuma dari kemarin sore sampai tadi malam. Jadi waktu yang singkat untuk menyatukan semua ide-ide. Bahkan kemarin waktu awal kita masuk ke breakout room, kan juga masih bingung kan, belum ada kejelasan kita mau temanya apa, seperti itu. Tapi overall sih grup 2 kalian harus bangga sama apa yang udah dikerjain. Semuanya udah pembawaannya tenang dan nyaman. Mas Siska gitu kan masih kebingungan di otak itu menerjemahkan fungsional karena kan kebiasaan alignment, dan buat saya selesai TT ini nggak harus merubah kok kebiasaan kita. Ini hanya salah satu memperkenalkan cara memberi instruksi secara fungsional, dan buat saya kalau memang kita terbiasa dengan di Hatha kan memang kita diajarkan untuk memberi instruksi dengan pemahaman alignment kan, dan pemahaman fungsional ini hanya untuk menambahkan bahwa orang-orang tertentu mungkin akan membutuhkan penyesuaian dari alignment itu. Jadi tadi yang saya suka dari Siska juga sudah memberikan opsi gitu. Jadi meskipun akhirnya jadi kagok gitu, bingung ngomongnya gitu, it's okay, itu terlepas dari hal tersebut. Tetapi buat saya pribadi, saya pun pernah mengalami seperti itu karena memang kita kan sudah terbiasa gitu menggunakan serangkaian instruksi. Untuk ya jadi keputus Mbak Yuni. Ya saya ayo kaki. Jadi apa ya? Apa dia? Bisa kok ngebayangin saya. Karena saya juga basicnya Hatha. Oke. Sama tadi juga seperti yang Mariani juga katakan, kita nggak berasa sebenarnya kalian di grup ini sebagian besar gitu belum pernah mengajarnya hanya setiap teacher training gitu ya, setiap teaching practice mengajar gitu. Dan buat saya gitu, dari yang melihat dari pertama kali kalian melakukan teaching practice sampai sekarang, itu adalah sesuatu yang amazing gitu buat saya, terlepas dari kalian menghafal meridian atau tidak, tetapi pada saat mengajar sudah dengan membawa ketenangan dan sudah terlihat gitu nyaman membawakan, itu buat saya sudah keberhasilan gitu. Karena pada saat mengajar kan orang lihat itu adalah bagaimana kalian membawakan kelas gitu kan, dan itu sesuatu yang sangat membanggakan gitu. Jadi buat saya kalian perlu memberikan sedikit tepukan bagi diri. Saya sudah melewati proses pembelajaran ini gitu, setidaknya secara mental. Seperti kalian lihat kadek gitu yang masih kecil, kita aja yang sudah gede masih sulit menguasai diri pada saat ada sesuatu yang terjadi di luar prediksi gitu misalnya. Dan kadek tenang aja kita suruh pindahin sedikit ke sini dan dia masih tetap
bisa menguasai diri meskipun nervous gitu, dan itu adalah sesuatu yang memang butuh kita pelajari pada saat kita mengajar, karena kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu itu pasti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang penting kita bisa menghadapi hal tersebut dengan cukup tenang. Jadi orang yang ada di kelas kita pun nggak ikutan panik. Kalau kita panik, orang di kelas juga ini apa ini sekarang nih gitu kan. Jadi kadang juga kita arahkan juga ya lempeng aja dia mau, nanti habis itu lanjut gitu. Kenyataannya juga kelas berjalan dengan baik gitu kan. Itu adalah hal yang patut kita ikut pelajari gitu dari kadek. Terima kasih banyak kalian sudah membawakan kelas hari ini dengan baik, dan terima kasih banyak bagi kalian yang menjadi peserta pada saat temannya mengajar. Saya sangat appreciate kalian mengikuti dengan baik, karena sekali lagi buat saya gitu, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu seharusnya mewakili bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang. Pada saat kita ingin dihargai, pada saat kita ingin orang respect, pada saat kita berbicara, kita belajar dengan memberikan respect bagi orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, itu akan kembali ke kita. Jadi mulai dari hal-hal yang paling halus, mengontrol apa yang kita pikirkan. Karena pada saat kita mulai mengontrol dari pikiran, itu tidak akan sempat terucap, tidak akan sempat dilakukan. Kita sudah mengontrol terlebih dahulu. Jadi mulai dari hal yang paling halus. Pada saat kita mungkin kita bisa membuat ucapan dan perilaku kita nampak baik, tetapi yang tahu pikiran kita adalah diri kita sendiri. Dan pikiran itu akan kembali lagi ke kita. Begitu ya. Terima kasih hari ini. Pas waktunya, saya pikir lewat. Pintar, grup 1 dan grup 2. Jadi waktunya kita hari ini bisa on time, tidak lewat. Jadi besok sudah tenang, nggak ada teaching practice lagi. Besok kita Mbak nggak bablas. Hebat, keren. Time manajemennya kedua grup ini hebat, tidak molor-molor. Kadang gitu kalau teaching practice kan kadang kita molor ya. Tapi dari sisi time manajemennya keduanya sangat oke. Besok kita masih ada practice untuk wall in. Jadi lebih untuk menganalisa pose seperti yang kita lakukan kemarin-kemarin asana lab. Jadi beberapa pose saya akan berikan dengan bantuan dinding. Jadi kalau kebetulan di sekitar kalian nggak ada dinding, nggak apa-apa, dilihat aja, diamati. Kita bisa pakai pinggiran lemari, pinggiran sofa kalau memang itu memungkinkan. Jadi besok saya akan berikan sekaligus nama-namanya ya. Besok pagi kita akan kurang lebih 2 jam akan lakukan wall in. Jadi kalau bosen yin di lantai, kita ada opsi yin di dinding. Hal ini juga biasanya membantu mengurangi kebosanan, karena kan pose yin nggak banyak kan. Jadi kita bisa gunakan opsi dinding. Oke, jadi itu saja. Jadi besok secara materi teorinya kita masih ada untuk emotion and disease-nya kita lanjutkan besok. Sama ada sedikit pranayama yang ada di buku, besok kita akan lakukan. Oke, foto Pak Made ikut. Sini nih. Bajunya sama yang kemarin. Nggak ganti baju ya? Malu. Tunggu sebulan dulu baru ganti. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, share ya Pak ya? Ya. Oke, nanti Pak Made share ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih Mbak Yuni. Sampai besok. You're lovely just the way you are. Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Don't put on their mask. Don't wear their disguise. Don't let them dim the light that shines in your eyes. If only you could love yourself the way that I love you.